Iya, karena dia hadas kecil. Silakan maju lagi Ustaz. Dia adalah hadas kecil. Karena dia adalah hadas kecil, dia hadas kecil. Karena hadas kecil dia berwudu. Air yang keluarnya adalah najis, maka tidak boleh ada, harus dibersihkan, ya. Tidak boleh nempel di badannya, tidak boleh nempel di pakaiannya, dan dia harus kemudian membersihkannya. Kalau keluar mani itu adalah hadas besar. Karena hadas besar harus mandi. Air mani yang keluar dia tidak najis alias suci. Oke? Nah, kemudian berikutnya adalah wadi. Saya tidak menyebut wadi itu sebagai hadas kecil. Karena kenapa demikian? Karena dia hanya akan keluar setelah keluar mani. Setelah mani keluar baru nanti wadi. Dia bening seperti madi, begitu. Dan air itu najis, maka dia tidak boleh menempel pada pakaian dan juga pada badannya. Madi dia memiliki fungsi, subhanallah, ini maha karya Allah subhanahu wa ta'ala dari manusia. Ya nggak bisa bersandar, berderet aja, cari sandaran mengana. Nah, di situ. Apa barusan itu lupa lagi? Madi itu adalah subhanallah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan jalur yang akan dilalui oleh mani agar dia bersih, sehingga dia ketika masuk ke rahim perempuan melalui vagina itu menjadi sempurna dan baik, begitu. Nah, si cairan itu meninggalkan ketika keluar dari penis, dari zakar, si itu ada sisanya, dan sisanya itu dibersihkan lagi oleh wadi. Ya, jadi itu luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, kira-kira gitu ya. Anugerah Allah dalam penciptaan gitu. Nah, pembahasan kita di hadis ini adalah di poin mani, ya. Di poin di poin air mani ini, sperma ini, di mana dengan keluar mani apapun penyebabnya adalah wajib mandi, begitu kira-kira ya. Kemudian berikutnya tentang al-ghuslu. Barusan kita membahas tentang al-ma'u yang kedua. Sekarang al-ma'u yang pertama, al-ghuslu. Al-ghuslu ini apakah maknanya itu sekedar mengguyurkan air atau terguyurnya air, atau ada proses menggosok? Ibu masih ingat saya menerangkan tentang wudu yang makna membasuh. Apa yang disebut dengan membasuh? Mengalirkan air kepada anggota wudu dengan tangan. Berarti padanya ada proses mengusap, bukan mengusap, ada proses menggosok. Karena kalau mengusap tidak menggosok, makanya rambut tidak perlu mengusap kepala tidak perlu yakin bahwa semuanya basah. Sebagaimana mengusap khuf, kita juga sudah membahasnya, itu juga tidak perlu kemudian mengusap ini dengan basah, ya, karena dia mengusap. Kalau mengusap tuh ada yang kena, ada yang enggak. Kayak kepala, ada yang kena, ada yang tidak, nggak jadi masalah kan. Misalnya begini, kan ada yang sebelah sini kelewat, mungkin di sininya ada yang kelewat, no problem, mungkin bisa pelan-pelan, belum lupa. Oh nggak gitu-gitu gitu ya, bisa saya ini aja, begitu kan, sederhana. Berbeda dengan al-ghuslu, karena kalau yang al-ghuslu itu harus yakin. Berdasarkan hadis nanti akan ketemu, yaitu ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk kembali dan mengulangi sholatnya gara-gara ditemukan di kakinya sejempol belum kena air. Nah, itu menunjukkan harus diyakinkan kena. Untuk meyakinkan bahwa itu kena adalah dengan menggosok lah kira-kira. Itu berbicara tentang al-ghuslu, ya, ketika berbicara tentang membasuh, ya. Nah, ini al-ghuslu pakai jinnya, pakai pakai ghuslu, ini adalah mandi janabah. Mandi janabah itu memang ada dua pendapat, harus digosok ada tidak. Tetapi yang saya pahami, yang saya mengerti, bahwa dia tidak ada proses menggosok. Yang penting
seluruh air atau seluruh permukaan kulit kena dengan air. Karenanya maka mandi janabah boleh tidak disertakan niat. Karenanya maka mandi janabah boleh tidak disertakan niat. Yang penting seluruh permukaan kulit tubuhnya dari atas sampai bawah terkena dengan air. Saya ibaratkan kalau dia sudah junub, sudah keluar mandi misalnya, dia mau mandi tapi mandinya di seberang sungai kamar mandinya. Dia seberangi sungai, kebetulan sasak gantung ya, dari bambu, dari sono ada tukang kerupuk, tukang kerupuk kan dua roket kan begitu kan. Airnya tet berpapasan, tidak terkendali kecebur. Nggak usah ke sono, pulang lagi aja, selesai sudah janabah. Padahal niatnya kan mandinya di sono, itu kan nggak ada niat, pokoknya bahasa. Ada lagi udah janabah, bingung dia, ternyata air belum nimba, malas nimbanya, mau nimba rusak lagi timbanya. Aduh kan masuk sumur kasihan sakit, aduh masa masuk sumur. Kan enggak, dia lagi mikir begitu, tiba-tiba hujan deras. Udah aja dia keluar rumah, gini-gini aja di depan rumah sampai seluruh badannya basah, walaupun dengan pakaian tentu saja, masa telanjang bulan pakai pakaiannya, maka ia sudah cukup apa? Mandi janabah. Jadi dia tanpa niat. Ustaz, bolehkah pakai niat bermandi janabah? Boleh, dan itu berpahala karena berniat untuk mandi janabah adalah sebuah ibadah. Dia adalah kebaikan, maka kemudian itu sangat diperbolehkan pakai niat. Dan dia memiliki keuntungan karena kalau dia berniat janabah, maka ia akan berwudu. Sekali lagi, kalau dia berniat janabah, dia pasti berwudu. Ini penting untuk difahami karena janabah yang sesuai dengan sunnah yang padanya ada niat, dia bisa menggantikan wudu. Karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami sudah mandi janabah, perlukah kami berwudu? Kata Rasulullah, la, fa innal huslu a'ammu minal wudu. Tidak perlu wudu lagi karena yang namanya mandi janabah lebih umum daripada wudu. Jadi kalau dia sudah mandi, dia tidak perlu lagi berwudu untuk sholat. Pertanyaannya, mandi yang mana? Halo? Mandi junub yang mana? Halo? Yang pakai niat. Kenapa demikian? Karena sholat harus didului dengan wudu. Dan wudu adalah ibadah maksusah yang wajib padanya ada niat. Ada wudu, ada niat. Nah, begitu ya. Dari mana dalil bahwa wudu itu harus pakai niat? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa idza qumtum ila shalah, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah membasuh wajah. Karena ada kalimat idza qumtum, jika kalian hendak mendirikan salat, berarti yang namanya wudu itu harus mahsusah, harus diawali dengan niat, karena harus diawali dengan kehendak. Berarti tidak sah salat seseorang kalau ia mandi yang tanpa niat, kemudian dia sholat, kecuali dia harus berwudu terlebih dahulu. Ini penting saya katakan, karena boleh jadi kita kan junub tidak junub kan mandi ya, junub tidak junub mandi. Mandinya bagaimana? Main jebur aja, zebur gitu kan, menghambur-hamburkan air itu. Kadang-kadang sebab habis gitu ya, jebur gitu, mentang-mentang banyak air, jebur kan begitu kira-kira, pakai sampo, pakai sabun sambil bersiul, nyanyi segala macam kan begitu. Nah, kalau mau sholat dia harus berwudu dulu. Kalau mau sholat dia harus berwudu dulu karena belum wudu, tidak ada niatnya. Nah ini pentingnya, ini sering dialami oleh kita. Makanya saya sering menyarankan kalau kita mau mandi janabah, penuhi dulu
sunnahnya. Setelah sunnahnya terpenuhi, baru kemudian kita zubur-zubur tadi ya, pakai sampo, pakai macam-macam, pakai sabun macam-macam, silahkan. Mau sabunnya 5 ml juga silahkan, mau 10 batang ya, macam-macam ya. Tangan pakai lux, kanan kiri pakai nuvo, ini lagi pakai litoboy, silahkan. Mau airnya hangat setengah hangat boleh, asal jangan air mendidih aja begitu ya, silahkan, no problem begitu. Tetapi sunnahnya diikuti terlebih dahulu. Ya, saya kata kalimatnya kalimat sunnahnya, karena itu sunnah hukumnya dalam konteks menghilangkan dari hadas besar. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana hadas atau berwudu sesuai dengan sunnah tersebut? Saya sudah terangkan, hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan juga istri yang lain, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, yang kira-kira kalau disimpulkan adalah membaca basmalah di luar kamar mandi, kemudian masuk kamar mandi jangan lupa melepas cincin yang ada huruf lafaz Allah ya atau apa. Selanjutnya kemudian yang dilakukan apa? Mencuci kemaluannya sampai dengan bersih. Dan sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Kemudian berikutnya adalah mencuci kedua tangan. Selanjutnya berwudu seperti berwudu untuk sholat, kecuali kaki. Jadi kaki tidak dibasuh. Jadi kumur-kumur, istinsyak begitu ya, cuci muka 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, mengusap 1 kali lengkap dengan telinga tanpa membasuh kaki. Selanjutnya adalah mengambil air segini, dimasukkan, ditimpakan ke kepalanya dan diyakinkan, dibeginikan kira-kira agar seluruh permukaan kulit itu kena. Ini mungkin karena ada yang rambutnya gondrong gitu ya, tebal, terus ada yang keriting lagi, atau perempuan yang pakai kepang nanas ya. Tahu kepang nanas? Nah, kepang nanas tahu? Masa saya laki-laki tahu, perempuan tidak tahu, malu saya juga jadi laki-laki gitu ya. Silakan Bu Widi. Assalamualaikum. Bu Widi tahu kepang nanas nggak Bu Widi? Kepang nanas tahu nggak Bu Widi? Ya, saya juga nggak tahu lagi. Kepang nanas tuh kepang yang ketat dari sini. Jadi dia dikepang ditempelin, kayak pemain bola lah ya. Kemarin tuh yang apa ya? Kalau nggak salah kemarin itu apa? Tottenham Hotspur ada yang pemain yang pakai begitu. Itu kepang nanas. Jadi dia, itu kan tertutup kulitnya. Jadi kecuali kalau dia ya disunahkan itu diudar, itu dilepas ya. Aisyah radhiyallahu anha suka pakai itu dan dia melepasnya agar dia yakin air yang dimasukkannya itu kena kepada seluruh permukaan kulit kepala. Itu 3 kali. Setelah itu maka kemudian dia membasuh badan sebelah kanan. Ingat ya, membasuh. Membasuh itu berarti seperti berwudu itu. Jadi dialirkan airnya dengan tangan, bagian badan sebelah kanan sampai lantis. Kemudian berikutnya adalah bagian badan sebelah kiri. Setelah selesai baru cuci kaki, kanan 3 kali, lagi kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kaki kiri bukan tangan, kaki kiri 3 kali. Selesai, keluar kamar mandi, karena kalau di situ ada WC, keluar kamar mandi, baru kemudian di luar kita mengangkat kedua tangan. Tapi jangan lupa pakai handuk dulu, jangan dulu pakai handuk segala macam sudah rapi, jangan langsung keluar tengah bulan ya, tidak apa-apa, semuanya sudah rapi. Nah, yang seperti itulah berlaku hadis al-ghuslu a'ammu minal wudu, bahwa yang namanya mandi nadabah lebih umum daripada apa? Daripada wudu, sehingga ia bisa langsung sholat tanpa berwudu. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kan katanya kalau berwudu itu harus dengan berpakaian lengkap. Saya bilang, ya itu berlaku kalau wudu di tempat umum, ya. Kalau wudu di tempat umum.
Iya, yang tidak boleh tanpa baju di mana Ibu? Di tempat umum. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi benar kita harus berpakaian lengkap kalau mau wudu di mana? Di depan umum. Jangan sampai kita berwudu dengan sengaja tanpa busana di depan umum. Ya jangan terlalu dibilang gila, Bu. Mungkin lupa, mungkin apa. Ya mas udah lah, Bu ya. Begitu kira-kira ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Iya Ustaz, kalau misalnya kan yang boleh basah kan, yang harus basah Kulit kepala. kulitnya. Tapi kalau misalnya rambutnya, Nggak perlu basah karena rambut bukan kulit. iya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa karena rambut bukan kulit. Misalnya rambutnya kan panjang. Nah, rambutnya panjang itu gantung ke atas, Ibu mandi lalu langsung. Kan nggak basah. Artinya tidak mesti, Bu. Ya kalau basah ya alhamdulillah basah gitu, Bu ya. Kayak orang pakai ini, pakai gelang, boleh nggak mandi janabah pakai gelang? Boleh.